Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puput Almaida, NIM 20200430006 dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas D akan menyampaikan hasil tugas saya, tugas bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif. Di sini, saya akan membahas struktur bahasan dari kalimat efektif. Strukturnya terdiri atas 5. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua adalah ciri-ciri, ketiga ada pemilihan kata, 4 merupakan perangkaian kalimat, dan yang terakhir kelima adalah penataan kalimat. Yang pertama, definisi kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang telah diterima oleh pembaca. Yang kedua, ada ciri-ciri kalimat efektif. Di sini terdapat 11 ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama, ketentuan gagasan, yang kedua, kepararelan, yang ketiga, kelogisan, yang keempat, kebervariasian, kelima, ketepatan, 6, keringkasan, 7, kesepadanan, 8, kehematan, 9, kecermatan, 10, ketegasan, dan yang terakhir, kebenaran struktur. Ciri yang pertama yaitu kesatuan gagasan. Kalimat efektif hanya mengandung satu kesatuan gagasan yang mengandung satu ide pokok. Dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan apabila subjek, predikat, dan unsur-unsur lainnya saling mendukung dan juga membentuk satuan tunggal. Adapun contoh berikut. Yang A, tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Yang B, SPP mahasiswa tahun ini baru saja dinaikkan. Yang C, tahun ini SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Dari kalimat di atas, kalimat A merupakan kalimat yang tidak efektif karena memiliki dua gagasan. Sedangkan kalimat B dan C termasuk kalimat efektif karena hanya memiliki satu gagasan, yaitu SPP mahasiswa baru saja dinaikkan. Yang kedua ada kesepadanan. Kesepadanan di sini merupakan keseimbangan pikiran atau gagasan dengan struktur kalimat. Untuk menghasilkan kalimat yang mengandung kesepadanan, berikut adalah hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, mereka membicarakan masalah batas studi. Dari kalimat di atas memiliki SPO, yaitu fungsi S yang diisi oleh kata mereka, fungsi P diisi oleh kata membicarakan, dan fungsi O diisi oleh frasa masalah batas studi. Kemudian ada lanjutannya yang kedua, yaitu kata depan tidak berada di depan subjek. Contohnya, bagi semua mahasiswa baru harus segera konfirmasi. Untuk menjadi kalimat yang efektif, maka kata bagi harus dihilangkan, sehingga menjadi kalimat semua mahasiswa baru harus segera konfirmasi. Yang ketiga, konjungsi intra-kalimat tidak dipakai di dalam kalimat tunggal. Contohnya, saksi tidak hadir, sehingga persidangan ditunda minggu depan. Sehingga di awal kalimat. Yang B, saksi tidak hadir sehingga persidangan ditunda minggu depan. Kata sehingga di sini ada di tengah kalimat. Kemudian lanjutannya yaitu nomor 4, predikat tidak didahului konjungsi yang. Contohnya, supporter timnas Indonesia yang mengenakan baju merah putih. Kata yang berada di depan predikat. Yang B, supporter timnas Indonesia mengenakan baju merah putih. Yang kelima, ada subjek tidak ganda. Contohnya yaitu A, pertandingan ini saya mewakili Bekasi Barat. Subjeknya ada 2, yaitu pertandingan ini dan atau saya. Yang
Dalam pertandingan ini, saya mewakili wilayah Bekasi Barat. Yang ketiga, ada kepararelan. Kepararelan merupakan gunaan bentuk-bentuk bahasa atau konjungsi bahasa yang sama dalam susunan serial, dapat juga dikatakan sebagai kesejajaran pengungkapan ide-ide dalam suatu kalimat. Adapun contoh kalimatnya yaitu penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali pasukan AS dari Filipina akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Filipina. Kalimat di atas diisi oleh kata benda yang berupa penghapusan, penarikan, dan perwujudan yang memiliki bentuk dan makna yang sama. Kemudian, yang keempat, ada kehematan. Kehematan merupakan menggunakan kata secara efisien dan tidak berlebih, sehingga setiap kata yang digunakan memiliki fungsi yang jelas. Adapun kehematan ini dapat ditempuh dengan cara yang pertama, menghindari pemakaian hipernim. Contohnya, pakaian berwarna merah menyala. Ini merupakan kata yang boros. Yang benar adalah pakaiannya merah menyala. Ini merupakan hemat kata. Yang kedua, menghindari pemakaian kata penghubung yang berlebihan. Contohnya, walaupun sakit, tetapi ia tetap berangkat juga. Ini merupakan boros kata. Yang supaya dapat maju dan berkembang. Yang benar kita harus belajar yang kelima ada kewajiban. Satu kalimat umum. Adapun contoh kalimat tidak logis yaitu ayahnya mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Yang benar seharusnya ayahnya mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah kami. Adapun yang kedua yaitu ayahnya mengajari kami bahasa Indonesia. Ciri yang keenam yaitu kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi, sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda. Penempatan unsur-unsur kalimat yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna kalimat secara jelas tanpa menimbulkan tafsir ganda. Adapun contoh kalimatnya yaitu berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan memberikan pengarahan kepada pegawai baru. Tersebut merupakan tidak cermat. Yang benar adalah berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Ini yang cermat. Yang ketujuh adalah kebervariasian. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukan, diperlukan adanya variasi. Kevariasian dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti berikut. Yang A, frasa keterangan tempat atau keterangan waktu diletakkan di awal kalimat. Contohnya, dari desa yang terpencil, ia merantau ke Bandung. Yang B, penggunaan frasa verbal. Contohnya, merombak kendaraan tua adalah kegemarannya. Yang ketiga adalah penempatan klausa anak kalimat. Contohnya adalah ketika ujian berlangsung, mahasiswa itu jatuh. Ciri yang kedelapan adalah ketegasan. Untuk mencapai ketegasan dan keutamaan dalam suatu penulisan, seorang penulis harus memperhatikan posisi bagian yang diutamakan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara yang A, menggunakan partikel penekanan. Contohnya, kitalah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Ini menekankan. Yang kemudian yang B,
mengulang gagasan yang penting. Contohnya, untuk menambah iklim yang sejuk di negara kita, maka perlu kesadaran moral, kesadaran politik, kesadaran agama, dan kesadaran bermasyarakat, dan kesadaran berbudaya. Ciri yang ke-9 yaitu ketepatan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, ataupun pesan penulis. Adapun contoh katanya. Posisi ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Kata ini kurang tepat. Yang tepat adalah ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Ciri yang ke-10 adalah kebenaran struktur. Kebenaran struktur merupakan kebenaran kaidah bahasa seperti kejelasan struktur hubungan, fungsi, sintaksis, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, kepada hadirin dimohon berdiri. Fungsi subjek tidak jelas. Yang benar seharusnya hadirin dimohon untuk berdiri. Adapun ciri yang ke-11 yaitu keringkasan. Ciri ringkas direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan. Keringkasan ditandai dengan tidak adanya kata atau kalimat yang berlebihan. Adapun contohnya yaitu, nenek selalu memberi nasihat kepada cucu-cucunya. Ini dalam bentuk kata yang panjang. Kata yang pendek atau ringkas yaitu, nenek selalu menasihati cucu-cucunya. Yang kemudian struktur bahasanya ada pemilihan kata. Pemilihan kata merupakan kata-kata yang dipakai seseorang, pembicara atau penulis. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, diperlukan pilihan kata yang cermat dan tepat. Suatu pilihan kata dinyatakan tepat apabila kata itu mengungkapkan maksud penulis dengan secermat-cermatnya. Adapun pemilihan kata yang terbaik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 3, yaitu tepat, benar, dan lazim pemakaiannya. Yang selanjutnya ada perangkaian kalimat. Seorang penulis harus dapat merangkai kalimat secara bervariasi agar tulisan yang dihasilkan tidak monoton saat dibaca. Adapun contoh katanya yaitu sesuai dengan etika berdagang dengan alasan apapun, pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil. Kalimat di atas dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Sesuai dengan etika berdagang, yang B. Dengan alasan apapun, yang C. Pemodal besar tidak menggusur pedagang kecil. Variasi kalimat yang mungkin adalah yang A. Dengan alasan apapun, pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil sesuai dengan etika berdagang. Pola ini termasuk dengan pola B, C, dan A. Adapun kalimat yang ke B, yaitu pemodal besar tidak boleh menggusur pedagang kecil sesuai dengan etika berdagang dengan alasan apapun. Kata ini menggunakan pola C, B, kemudian C, A, kemudian B. Yang selanjutnya adalah penataan kalimat dalam paragraf. Kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi suatu paragraf harus memiliki tatanan ide yang apik, mengalir tanpa lompatan-lompatan ide yang mengejutkan. Untuk itu, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan dalam menuangkan gagasan dalam kalimat, yaitu yang pertama, fokus dan latar belakang. Yang kedua adalah informasi. Fokus dan latar belakang. Sebuah gagasan
yang dimaksudkan sebagai fokus diungkapkan dalam klausa induk. Gagasan lain yang merupakan latar belakang diungkapkan dalam klausa anak. Contohnya, ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya, Bimoli, sedang di kebun, saya berteriak memanggilnya, ia tidak menjawab. Dari kalimat di atas, ketika pulang siang-siang kemarin dan melihat adik saya Bimoli sedang di kebun adalah latar belakang, sedangkan saya berteriak memanggilnya adalah fokus. Kemudian, yang terakhir adalah informasi. Dalam hal penataan kalimat, ada dua jenis informasi, yaitu informasi lama (IL) dan informasi baru (IB). Informasi lama (IL) adalah gagasan menurut penulis sudah diketahui oleh pembaca. Informasi baru (IB) adalah gagasan yang menurut penulis belum diketahui oleh pembaca. Sebelum menyampaikan IB, penulis harus terlebih dahulu memaparkan IL. Adapun contoh kalimatnya yaitu yang A, rumah ayah ada 4 kamar tidurnya dan 2 kamar tamunya. B, di depan rumah ada sebuah kebun yang luas. Yang C, di kebun itu ayah menanam banyak bunga. Adapun penataan IL dan IB dari paragraf di atas yaitu yang A, rumah adalah IL atau informasi lama. Yang B, rumah kebun merupakan informasi lama dan kebunnya adalah informasi baru. Yang C, kebun bunga. Kebun di sini merupakan informasi lama dan bunga di sini adalah informasi yang baru. Demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.